Selamat datang di kanal Safar Nurhan. Kali ini saya akan mengulas buku. Buku ini yang pernah saya baca di bulan Ramadan. Tahun-tahun yang menentukan wajah timur. Kenapa buku ini saya ulas? Sebab saya merasa berdosa. Bukan merasa berdosa, merasa bersalah. Pada bulan Ramadan, saya sudah berjanji untuk menyelesaikan satu hari, satu esai selama 30 hari selama Ramadan. Tetapi hanya di hari ke-7 atau ke-6, ke-7 mungkin, saya tidak melanjutkan satu hari satu esai itu. Hancurlah janji yang saya ingin terapkan di bulan Ramadan bahwa satu hari satu esai. Agar saya tidak merasa bersalah, maka saya mengulas buku ini. Muhammad Iqbal, dia adalah esais, pembaca sastra yang baik, sebab beberapa kali dia membagikan bacaannya ke media sosial, ke grup gosip buku di WhatsApp. Terus beliau adalah sejarawan. Dia juga dosen sejarah di IAIN Palangkaraya, lebih khususnya sejarah peradaban Islam. Selain itu, dia juga adalah editor di Margin Kiri. Buku terbarunya itu terbit di Tanda Baca, buku tentang Soekarno, pidato-pidato Soekarno kalau tidak salah. Nah, buku ini dieditori oleh Rifai Asyari, pemeriksa aksara Fitriana Hadi, penata letak Agus Triana. Selain saya merasa bersalah karena tidak menyelesaikan janji saya ke diri saya sendiri untuk membaca esai satu hari, satu esai selama Ramadan. Selain itu, buku ini juga memang menarik untuk dibaca. Kalau orang yang sudah biasa atau berkecimpung di dunia sejarah Islam, buku ini semacam ensiklopedia dasar saja gitu. Hanya Wikipedia bagi orang yang sudah berkecimpung atau bergulat dengan wacana-wacana sejarah Islam. Tapi bagi saya, mungkin juga bagi teman-teman yang mengenal Islam atau sejarah Islam, ya hanya secuil-cuil, buku ini menurut saya membuka cakrawala yang lebih luas untuk memahami sejarah Islam atau menambah wawasan tentang Islam, menambah wawasan tentang sejarah Islam. Buku ini juga mempunyai suatu motivasi. Ada bagian-bagian motivasi, dalam artian bukan seperti motivator-motivator yang pernah booming dulu itu ya, dalam artian motivasi keuangan, bukan, artian motivasi keilmuan. Ada beberapa esai mengisahkan tentang para intelektual Islam menuntut ilmu. Saya mencoba mengingat kembali buku yang saya beli pada saat saya pertama kali tiba di Makassar. Saya di Makassar pernah kuliah pada tahun 2011. Di situ saya melihat ada buku tebal. Judulnya itu kalau tidak salah 50 ulama Islam, 50 ulama menuntut ilmu.
Jadi ada 50 ulama yang menuntut ilmu. Jadi di situ adalah buku tebal sekitar 5 atau 600 halaman. Buku tersebut tebal dan lebar. Lebar panjang begitu ya. Tebal dan panjang. Buku itu mengisahkan 50 ulama menuntut ilmu. Bagaimana mereka membaca, bagaimana mereka menulis, bagaimana mereka mencari uang hanya untuk membeli buku, bagaimana mereka tidak ngapa-ngapain selain menuntut ilmu, selain membaca buku, membaca kitab. 50 ulama itu membuat saya merasa luar biasa ya. Orang-orang yang menuntut ilmu itu makan seadanya. Bahkan ada ulama yang hanya BAB, buang air besar, mereka tidak membaca buku. Dulu tidak ada seperti zaman sekarang yang di toilet bisa bawa buku. Dulu tidak ada seperti itu. Dari buku 50 ulama menuntut ilmu, kisah-kisah 50 ulama menuntut ilmu membuat saya merasa menambah semangat untuk saya memang harus mencari ilmu yang baik, ilmu yang banyak gitu. Buku yang didedahkan oleh Muhammad Iqbal ini bagi saya, yang saya katakan tadi, membuka wawasan sejarah peradaban Islam itu. Yang pertama tadi, bagaimana kita mengetahui ulama-ulama yang punya hasrat atau keinginan besar terhadap ilmu pengetahuan, terhadap ilmu agama, dan mereka sangat totalitas menjalani itu. Muhammad Iqbal sederhana, dalam artian sederhana ini bukan negatif ya, sangat sederhana, bagus itu ya, sangat sederhana, menceritakan ulang, retelling, kisah-kisah atau sejarah Islam dengan mudah gitu ya. Jadi sederhana dia menceritakan, sederhana dia menuliskan, sehingga pembaca mudah memahami. Selain itu juga, karena format esai rata-rata pendek, jadi tidak bikin kita lelah untuk membacanya. Hanya 3-4 halaman selesai, 3-4 halaman selesai. Hanya saja ada beberapa editan yang menurut saya tidak nyaman dibaca itu ya. Ada beberapa bagian, misalnya kalimat-kalimatnya yang panjang tanpa memberikan jeda, misalnya pakai jeda koma gitu, atau bahkan bisa juga dijadikan satu kalimat bisa jadikan 2-3 kalimat. Terus ada typo, salah ketik, saltik gitu ya. Tidak semua esai, hanya ada beberapa bagian yang menurut saya bisa diperbaiki gitu ya. Ada esai juga yang menarik tentang bagaimana Napoleon Bonaparte yang gagal menyerang Yerusalem. Itu di halaman 97. Iqbal mengutip buku Yerusalem de Biography 2011 karya Simon Sebag Montefiore. Dia mengisahkan bagaimana Napoleon Bonaparte kalah, tidak bisa merebut kota Yerusalem, akhirnya kembali ke Mesir. Terus Bonaparte pergi ke Prancis. Tapi di Prancis dia dielukan, dan dia ya, kita tahulah Bonaparte yang bagaimana keheroikannya ya. Padahal dia kalah di Yerusalem. Ya mungkin dia menang di Mesir, tapi kalah di Yerusalem. Dari esai ini kita akan menambah wawasan lagi bagaimana bahwa Yerusalem itu tidak sekarang melihat bagaimana Israel dan Palestina merebut Yerusalem, tapi sudah lama terdahulu
kota itu sudah menjadi kota rebutan semua agama, bahkan bukan agama, yang tanpa agama pun orang mau menguasai kota itu. Entah karena apa. Kalau masalah ulama-ulama yang menuntut ilmu itu ada Al-Bukhari misalnya. Terus ada kemarin kayaknya saya sudah baca ini bagaimana Ibnu Khaldun itu ya. Mahakarya Ibnu Khaldun. Buku ini sepertinya sudah tidak tersedia lagi di penerbit, tapi mungkin di toko buku masih tersedia, di toko buku daring sepertinya masih tersedia. Kemarin saya cukup sulit mencari buku ini, dan beberapa teman juga mengatakan sudah kesulitan. Semoga teman-teman yang tertarik beli buku ini masih mudah mendapatkannya.